Pernah nggak kamu nerima email di folder spam? Nah, gimana ya cara mereka filter dan menentukan apakah email tersebut spam atau bukan? Nah, ada salah satu teknik yang digunakan yaitu namanya text mining. Apa sih text mining itu? Hai, saya Cut Amalia, salah satu instructor di Algoritma Academy. Kali ini kita akan membahas apa itu text mining, jenis dan teknik-teknik yang digunakan, dan penerapannya di berbagai industri. Text mining adalah salah satu metode analis data yang fokus utamanya adalah mencari informasi dan pola-pola dari data yang tidak terstruktur, yaitu data teks. Seperti yang kita lihat sekarang, di sekitaran kita aja udah banyak sekali data yang berbentuk data teks. Misalkan apa? Misalkan dari sosmed nih, ada caption Instagram, kemudian status Facebook, kemudian kalau dari messaging apps kayak WhatsApp atau Telegram, nah bentuk datanya itu kan juga berupa chat. Atau bahkan misalkan kita query di Google, input kita juga teks. Nah, bahkan juga hasil dari query kita juga merupakan teks. Jadi, bisa kita katakan bahwa mayoritas data yang ada di sekarang ini adalah data teks. Data teks adalah salah satu contoh data yang tidak terstruktur, sehingga untuk menganalisisnya, kita perlu mengubahnya menjadi data terstruktur. Nah, disinilah peran data mining itu sendiri. Sehingga, text mining bertujuan agar data teks dapat dianalisa, diekstrak pola-pola yang penting, kemudian diambil informasi yang berarti. Atau bisa juga membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Oke, kita akan ngebahas 7 teknik dari data mining yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah information extraction. Information extraction bertujuan untuk mengambil informasi dari data teks. Ini adalah langkah awal ketika kita ingin melakukan text mining, karena kita akan coba menguraikan struktur kata yang tidak sesuai, menemukan frasa kunci, dan kita juga akan melihat sentimen yang terdapat pada teks tersebut. Yang kedua, information retrieval. Information retrieval adalah pencarian informasi yang sesuai. Jadi setelah sebuah data teks ditemukan kata kunci dan maknanya, kemudian dokumen atau teks terkait akan ditemukan. Nah, contohnya aja misalkan kita searching nih di Google. Kemudian kita akan mendapatkan dokumen-dokumen terkait yang relate sama input yang kita berikan. Yang ketiga, Natural Language Processing atau NLP. NLP memungkinkan mesin atau komputer memproses data teks, baik tulisan ataupun ucapan dengan cara menganalisis bahasanya. Nah, contohnya Google Home. Instruksi kita berupa suara dapat diproses dan dianalisa secara langsung dengan teknik NLP ini. Yang keempat, clustering. Clustering adalah pengelompokan dokumen yang kategorinya belum kita tentukan nih sebelumnya. Misalkan apa? Misalkan kita ingin melihat sentimen yang ada di tweet pada Twitter. Kita ingin menentukan apakah tweet itu positif, negatif, atau netral. Yang kelima, categorization. Categorization adalah pengklasifikasian data teks berdasarkan kategori yang sudah ada nih sebelumnya. Misalkan adalah penentuan email spam atau bukan. Nah, berdasarkan kata-kata di email tersebut, kita dapat menentukan apakah itu spam atau bukan. Yang keenam, visualization. Seperti namanya, dia akan menampilkan hasil dari text mining dalam bentuk visual. Misalkan teks-teks yang sudah kita kategorikan atau klasifikasikan, kita berikan warna tertentu nih sesuai dengan kategorinya. Hal ini dapat mempermudah kita untuk menemukan informasi penting dan menggali insight. Dan yang terakhir, ketujuh, text summarization. Text summarization ini artinya kita membuat rangkuman atau summary dari data teks. Hal ini dapat mempermudah kita untuk memproses dan menganalisis data teks atau paragraf yang panjang. Nah, dengan catatan, kita tidak boleh menghilangkan makna dari teks originalnya. Nah, itu tadi 7 teknik data mining yang cukup populer digunakan sekarang-sekarang ini. Nah, gimana ya penggunaan atau implementasinya di berbagai industri? Contohnya, tadi yang sempat kita singgung juga, misalkan dari company Google aja udah mengimplementasikan banyak nih teknik text mining. Misalkan smart home tadi, kemudian filter spam ya, email tadi, dan yang terakhir tadi dari segi search engine. Kemudian contoh lainnya adalah chatbot, yang sudah sangat umum digunakan untuk mempermudah
industri dalam memberikan layanan kepada customer-nya. Dengan adanya chatbot ini dapat memungkinkan pesan konsumen dibalas secara otomatis. Untuk menguasai text mining, perlu juga bagi kamu untuk mempelajari machine learning, natural language processing, dan sentiment analysis. Ingin belajar lebih lanjut terkait data? Yuk bergabung di Algoritma Academy. Investasi sekali sampai jadi ahli. Memungkinkan pesan konsumen dibalas secara otomatis.